Ardi adalah seorang visioner, seorang penggagas ide yang tak pernah berhenti berputar di benaknya. Sejak bangku kuliah, ia sudah dikenal sebagai pemuda yang tak gentar menghadapi tantangan, selalu mencari cara untuk mengubah dunia melalui teknologi. Ia menghabiskan berjam-jam, bahkan berhari-hari, di depan komputer, mengutak-atik kode dan merancang prototipe. Dengan tekad membaja dan modal hasil keringatnya sendiri, ia mendirikan Inovasi Nusantara, sebuah perusahaan rintisan di bidang teknologi yang berfokus pada solusi pintar untuk masalah sehari-hari. Baginya, Inovasi Nusantara bukan sekedar perusahaan, melainkan perwujudan mimpinya, sebuah anak yang ia lahirkan dan besarkan dengan sepenuh hati. Ia bekerja tanpa kenal lelah, seringkali tidur di sofa kantor yang sempit, hanya ditemani kopi dingin dan layar monitor yang menyala hingga dini hari. Malam-malam yang sunyi itu menjadi saksi bisu perjuangannya. Saat ia menyempurnakan setiap detail, memastikan setiap produk yang keluar dari tangannya adalah yang terbaik. Rekan sekaligus sahabatnya sejak SMA, Bima, ikut bergabung, membawa keahlian operasional yang melengkapi visi Ardi. Bima adalah orang yang Ardi percayai, orang yang selalu ada di sampingnya, menjadi sandaran saat Ardi merasa lelah. Bersama tim kecil yang loyal, mereka membangun Inovasi Nusantara dari nol, mengukir prestasi demi prestasi. Aplikasi pertama mereka, sebuah platform manajemen rumah pintar, meledak di pasaran, menarik jutaan pengguna dalam waktu singkat. Kesuksesan itu tak luput dari perhatian investor besar. Salah satunya adalah Pak Wijoyo, seorang konglomerat kawakan dengan reputasi kuat di dunia bisnis, dikenal licin dan ambisius. Wijoyo melihat potensi emas dalam diri Ardi dan Inovasi Nusantara. Dengan janji-janji manis tentang ekspansi global dan suntikan dana masif, ia berhasil meyakinkan Ardi untuk menerima investasinya, sekaligus menjadikannya pemegang saham mayoritas. Ardi, yang saat itu masih naif dan terlalu fokus pada inovasi, menyambut baik tawaran itu, percaya bahwa Wijoyo akan menjadi katalisator bagi pertumbuhan perusahaannya. Namun, seiring dengan pertumbuhan itu, benih-benih ketidakpuasan mulai muncul. Pak Wijoyo yang kini memiliki kuasa besar, perlahan mulai mengintervensi keputusan strategis Ardi. Ia menginginkan keuntungan cepat, seringkali mengabaikan visi jangka panjang yang selalu dipegang teguh Ardi. Wijoyo mendorong Ardi untuk memangkas biaya riset, fokus pada produk yang menghasilkan profit instan, dan bahkan mengubah arah pengembangan beberapa proyek yang sangat Ardi yakini. Ardi seringkali berselisih paham dengannya, berusaha mempertahankan integritas visi Inovasi Nusantara. Yang paling menyakitkan adalah perubahan sikap Bima. Sahabat yang dulu selalu mendukungnya, kini tampak lebih dekat dengan Pak Wijoyo. Dalam rapat Dewan Direksi, Bima mulai secara terbuka menentang ide-ide Ardi, menyuarakan sentimen yang sejalan dengan kepentingan investor. Kita harus realistis Ardi, bisnis itu tentang angka, bukan hanya mimpi, kata Bima suatu kali. Tatapannya dingin, jauh dari kehangatan persahabatan mereka yang dulu. Ardi merasa ada yang tidak beres, hatinya mulai dipenuhi firasat buruk, tetapi ia terlalu sibuk membangun dan berinovasi untuk menyelidiki lebih jauh. Ia masih mencoba percaya pada Bima, sahabat yang telah menemaninya dari nol. Ia masih berharap Bima akan kembali menjadi dirinya yang dulu. Puncaknya tiba di sebuah rapat Dewan Direksi yang mendadak, diadakan tanpa pemberitahuan yang layak kepada Ardi. Ardi yang baru saja kembali dari presentasi proyek penting di luar kota, masuk ke ruang rapat dengan perasaan lelah namun optimis. Namun, suasana di sana terasa mencekam. Di hadapannya, Pak Wijoyo duduk dengan senyum tipis yang penuh makna. Sementara Bima menghindari tatapannya. Ardi dipaksa untuk menghadapi mosi tidak percaya. Tuduhan-tuduhan dilontarkan. Manajemen yang buruk, visi yang tidak realistis, pengeluaran yang tidak terkontrol, dan bahkan potensi kerugian finansial di masa depan. Semuanya adalah fitnah yang telah disiapkan matang. Ardi mencoba membela diri, menjelaskan setiap angka, setiap strategi, setiap visi yang telah ia perjuangkan. Namun, suaranya tenggelam oleh suara-suara lain yang telah dipengaruhi Pak Wijoyo. Ini demi kebaikan perusahaan Ardi, kata Bima. Suaranya datar, tanpa jejak emosi, mengulang kalimat yang sama saat mereka dulu berdiskusi tentang target penjualan. Kami membutuhkan kepemimpinan yang lebih stabil dan menguntungkan. Mata Ardi menatap Bima, mencari penjelasan, mencari jejak persahabatan. Tetapi yang ia dapat hanyalah tatapan dingin dan menghindari. Sebuah voting dilakukan, dan hasilnya sudah ditentukan. Ardi,
pendiri dan jantung inovasi Nusantara, secara resmi dipecat dari jabatannya sebagai CEO. Dunia Ardi runtuh. Perusahaan yang ia bangun dengan keringat dan darahnya sendiri, kini direnggut darinya begitu saja oleh tangan-tangan serakah dan pengkhianatan. Rasa sakit pengkhianatan itu jauh lebih perih daripada kerugian finansial. Ia meninggalkan kantornya dengan kepala tegak, berusaha menyembunyikan badai di dalam hatinya. Beberapa karyawan setia yang masih percaya padanya mencoba menahan, menawarkan dukungan, tetapi Ardi hanya menggeleng. Tidak apa-apa, bisiknya. Meskipun air mata sudah membasahi pipinya begitu ia berada di luar gedung, di bawah langit senja yang seolah ikut berduka. Hari-hari setelahnya adalah neraka bagi Ardi. Ia mengurung diri di apartemennya yang sepi, terperangkap dalam keputusasaan yang mendalam. Mimpi-mimpinya hancur, kepercayaannya dikhianati. Ia merasa kosong, seperti sepotong kayu yang hanyut tanpa arah di tengah samudera luas. Setiap sudut kota seolah mengingatkannya pada inovasi Nusantara, pada janji-janji yang kini hampa. Ia mempertanyakan segalanya. Apakah ia terlalu naif? Terlalu percaya? Apakah visinya memang salah? Namun, di tengah kegelapan itu, sebuah percikan amarah dan tekad mulai menyala. Suatu malam, saat ia melihat berita di televisi yang menayangkan Pak Wijoyo berbicara tentang inovasi baru di Inovasi Nusantara, inovasi yang sebenarnya adalah idenya, sesuatu dalam dirinya bergejolak. Amarah itu membakar habis sisa-sisa keputusasaan. Ia tidak akan membiarkan dirinya hancur, ia akan bangkit. Bukan untuk membalas dendam semata, tetapi untuk membuktikan bahwa visinya benar, bahwa ia mampu membangun sesuatu yang lebih besar dan lebih baik. Ia akan menjadi lebih kuat, lebih cerdik, dan tidak akan pernah lagi membiarkan dirinya dieksploitasi. Ia akan menaklukkan dunia bisnis dengan caranya sendiri. Dengan sisa tabungan yang tak seberapa dan semangat yang membara, Ardi memulai kembali dari nol. Ia mendirikan sebuah perusahaan baru, Puncak Gemilang, di sebuah kantor kecil yang sederhana, jauh dari kemegahan gedung-gedung pencakar langit. Kali ini, ia lebih berhati-hati dalam memilih tim. Ia mencari individu-individu yang tidak hanya cerdas dan kompeten, tetapi juga memiliki integritas dan loyalitas yang tak tergoyahkan. Ia belajar dari kesalahannya, menjadi lebih pragmatis, lebih strategis, dan jauh lebih keras dalam negosiasi. Senyum ramah yang dulu selalu menghiasi wajahnya, kini digantikan oleh tatapan tajam yang mampu menembus lawan bicaranya, membaca niat tersembunyi mereka. Ia menjadi sosok yang disegani, bahkan ditakuti di meja perundingan, dikenal karena kemampuannya memprediksi setiap langkah lawan dan selalu selangkah lebih maju. Puncak Gemilang tumbuh dengan filosofi yang berbeda. Ardi menerapkan standar kualitas yang sangat tinggi, berinvestasi besar pada riset dan pengembangan yang inovatif, dan selalu mengedepankan keberlanjutan. Ia tidak lagi peduli dengan keuntungan instan, melainkan membangun fondasi yang kokoh untuk masa depan, sebuah warisan teknologi yang akan bertahan lama. Reputasinya sebagai CEO yang brilian namun tanpa kompromi mulai menyebar luas. Ia dijuluki sebagai sang penakluk karena kemampuannya membalikan keadaan yang paling mustahil sekalipun, dan CEO paling ditakuti karena strategi bisnisnya yang tak terduga, seringkali tanpa ampun terhadap pesaing yang mencoba menghalanginya, namun selalu adil dan loyal kepada timnya sendiri. Ia membangun budaya perusahaan yang mengedepankan kolaborasi, inovasi, dan integritas, memastikan setiap anggota tim merasa dihargai dan memiliki tujuan yang sama. Beberapa tahun berlalu, Inovasi Nusantara di bawah kepemimpinan Bima dan kendali Pak Wijoyo mengalami stagnasi parah. Mereka terlalu fokus pada keuntungan jangka pendek, memangkas anggaran riset, dan gagal berinovasi. Produk-produk mereka menjadi usang, kehilangan daya saing, dan pangsa pasar mereka terus tergerus oleh pesaing baru. Banyak talenta terbaik yang dulu bekerja dengan Ardi telah meninggalkan perusahaan itu, mencari tantangan baru di tempat lain. Sementara itu, Puncak Gemilang telah menjadi raksasa teknologi, melampaui inovasi Nusantara dalam segala aspek, menguasai berbagai segmen pasar dengan produk-produk inovatif mereka. Kesempatan untuk menghadapi masa lalu akhirnya datang.
sebuah tender proyek infrastruktur digital nasional yang sangat besar dibuka. Proyek ini akan menentukan siapa yang akan mendominasi pasar teknologi di masa depan. Sebuah kontrak bernilai triliunan rupiah yang bisa menyelamatkan atau menghancurkan sebuah perusahaan. Inovasi Nusantara yang putus asa untuk kembali relevan dan menghindari kebangkrutan mati-matian mengejar tender ini. Menganggapnya sebagai satu-satunya kesempatan mereka untuk bertahan hidup. Namun pesaing utama mereka adalah Puncak Gemilang. Ardi memimpin langsung tim tender Puncak Gemilang. Ia tahu persis kelemahan inovasi Nusantara. Ia tahu setiap celah dalam strategi mereka, setiap kekurangan dalam produk mereka, karena ia sendiri yang pernah membangunnya. Ia menyusun proposal yang tidak hanya superior dalam teknologi dan harga, tetapi juga dalam visi jangka panjang dan keberlanjutan ekosistem digital nasional. Setiap detail dihitung, setiap resiko dimitigasi. Ini bukan hanya tentang bisnis, ini adalah tentang pembuktian. Dalam presentasi akhir, Ardi berdiri di hadapan para juri dan perwakilan pemerintah, termasuk Bima dan Pak Wijoyo yang duduk di barisan pesaing. Wajah mereka tegang dan pucat. Tatapan Ardi dingin, tanpa emosi, namun penuh keyakinan yang tak tergoyahkan. Ia mempresentasikan visinya dengan begitu meyakinkan, membeberkan keunggulan Puncak Gemilang yang jauh melampaui apapun yang bisa ditawarkan inovasi Nusantara. Ia berbicara tentang masa depan, tentang inovasi yang tak terbatas, tentang membangun ekosistem yang berkelanjutan. Seolah-olah ia sedang berbicara kepada dirinya yang dulu, yang penuh idealisme. Bima dan Pak Wijoyo terlihat gelisah. Keringat dingin membasahi pelipis mereka. Mereka menyadari bahwa mereka sedang berhadapan dengan monster yang mereka ciptakan sendiri, sebuah kekuatan yang tak bisa mereka lawan. Ardi tidak hanya menghadirkan solusi teknologi, ia menghadirkan sebuah pelajaran tentang integritas, visi, dan konsekuensi dari pengkhianatan yang fatal. Hasil tender diumumkan seminggu kemudian. Puncak Gemilang memenangkan proyek tersebut dengan telak, mengamankan posisi mereka sebagai pemimpin tak terbantahkan di industri, dan membuka jalan bagi dominasi pasar yang lebih luas. Kemenangan itu adalah pukulan telak yang mematikan bagi inovasi Nusantara. Tanpa proyek vital itu, mereka tidak memiliki harapan lagi. Saham mereka anjlok ke titik terendah. Investor mulai menarik diri secara massal dan reputasi mereka hancur lebur. Tak lama kemudian, inovasi Nusantara dinyatakan bangkrut. Aset-asetnya dijual untuk menutupi hutang. Pak Wijoyo kehilangan sebagian besar kekayaannya, terpaksa mundur dari dunia bisnis dengan nama yang tercoreng. Bima, yang tidak memiliki visi jangka panjang dan hanya mengikuti arus, terpaksa memulai dari bawah lagi, namun dengan reputasi yang sudah ternoda oleh pengkhianatan, tak ada lagi yang mau mempercayainya. Ardi tidak merayakan kehancuran mereka, ia hanya melihatnya sebagai konsekuensi alami dari keputusan buruk dan pengkhianatan. Ia telah membuktikan dirinya, bukan hanya kepada mereka, tetapi kepada dirinya sendiri. Ia, Ardi, yang pernah dipecat dari perusahaannya sendiri, kini berdiri sebagai CEO Puncak Gemilang, sebuah kerajaan yang ia bangun dari abu, menjadikannya salah satu sosok paling berpengaruh dan ditakuti di dunia bisnis. Bukan karena kekejamannya, melainkan karena kecerdasan, ketegasan, dan visi tak tergoyahkan yang ia miliki, serta integritas yang ia pegang teguh setelah pelajaran pahit itu. Ia telah menjadi simbol bahwa integritas dan kerja keras, meskipun diuji oleh pengkhianatan, pada akhirnya akan selalu menemukan jalannya menuju puncak, meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam sejarah.